Terus caranya bagaimana? Suka ditanya Pak Wahyudi lah. Terus aku rilisnya bagaimana ring satu, ring dua? Ya rilis itu sudah poin tiga tadi itu sudah kita bahas kayaknya berulang ya. Ya. Sadari, terima, lepas. Sudah tiga poin itu yang tidak baik. Terus pertanyaannya, menantu itu ring satu atau ring dua? Menantu itu ring dua. Anak, saudara, satu garis ke kandung dari kakek nenek kita sampai ke bawah, cucu, anak kita atau cucu kita itu ring satu. Tapi kalau sudah masuk ke menantu itu ring dua. Ring dua menantu, ipar, besan itu ring dua. Teman-teman, itu semua kita bereskan, teman-teman. Kalau kita sudah bereskan semua, maka hidup kita itu penuh dengan kebahagiaan karena kita tidak ada beban lagi. Seperti itu ya. Seperti itu. Banget. Keren ya, Mas Habas ya. Iya, keren banget. Nah, itu ya teman-teman semua testimoni dari Mas Habas. Jadi intinya kolaborasi yang menarik gitu. Nah, ini bisa dicontoh. Tapi kalau semisalkan masih ada endapan-endapan emosi kayak di ring satu tadi yang Pak Wahyu dijelasin ya. Nah, itu bisa ditulis di buku asumsi. Kayak misalkan sekarang saya bertemu dengan suami, bawaannya bersyukur, terus senang gitu ya, tenang kayak gitu. Jadi supaya Royal gitu ya. iya, Royal, keadaan Ya, Roy. royal juga boleh gitu. Nanti kayak Pak seiring Arnold. berjalannya waktu gitu ya, memperbaiki ring satu, memperbaiki hubungan dengan suami, nanti bisa tuh dicontoh ya, kayak Mas Abbas gitu. Iya. Mungkin itu. Kita kita perlu bahas sebentar ini tentang ring satu, ring dua itu banyak teman-teman yang masih apa namanya abu-abu gitu. Jadi ring satu yang di share video selalu sama sudah saya bahas sama Mbak P juga di video YouTube, juga dibahas sama Mbak Indah, Bu Indah Magelang. Ring satu itu adalah pasangan orang terdekat kita, orang tua, kakek nenek ya, satu garis ya, kakak beradik, juga anak kita. Kalau ring dua itu sudah masuk ke ipar, mertua, masuk kepada mantan, itu masuk ring dua. Kalau mantan tuh ring dua. Terus apa namanya besan seperti itu. Jadi orang-orang terdekat garis kedua ya seperti itu. Nah ring tiga itu siapa? Ya mitra kerja kita, sahabat kita, tetangga, customer kita, langganan, dan orang-orang yang bekerja sama dengan kita, karyawan kita atau admin kita, juga orang yang bekerja di tempat atau di rumah kita. Jadi jangan bingung apa sih maksudnya ring satu, ring dua, di ring tiga. Nah, itu harus diberesin. Diberesin dengan cara bagaimana? Ya sending love. Jadi kalau saya itu sending love, saya rilis dulu. Baru saya sending love. Itu powerful banget. Hubungan kita sama orang tua, hubungan kita sama anak-anak, hubungan kita sama kakak beradik, itu menjadi lebih romantis. Dan itu saya merasakan efeknya. Seperti itu. Tiba-tiba anak saya itu sudah duduk-duduk, sudah memeluk, mencium yang hal-hal yang jarang dilakukan, tiba-tiba dilakukan. Jadi ring satu, ring dua, ring tiga ini memang harus diberesin. Diberesin tuh nggak harus datang minta maaf, nggak harus datang ketemu dan sebagainya. Dengan buku asumsi itu atau dengan buku bersyukur. Itu kita bisa menyalurkan atau membereskan ring satu, ring dua, ring tiga dengan endapan. Terus caranya bagaimana? Suka ditanya Pak Wahyudi lah. Terus aku rilisnya bagaimana ring satu, ring dua? Ya rilis itu sudah poin tiga tadi itu sudah kita bahas kayaknya berulang ya. Ya. Sadari, terima, lepas. Sudah tiga poin itu. Pak Armon bilang baru pertama kali lihat kopi. Jadi saya itu dulu kepikiran kopi itu waktu saya membahas materi apa gitu ya. Tapi itu di offline. Jadi betul-betul ada kopinya, ada embernya, dan ember satu kosong, ember satu ada airnya. Nah ini kalau Mas Habas tahu itu. Jadi saya mengilustrasikan bahwa itu tuh ada endapan di dalam diri kita di mana ada pikiran yang negatif, hati yang penuh dengan amarah, dengan dendam, dalaman kita yang penuh dengan emosi, bagasi-bagasi itu harus kita bereskan. Kalau kita mau usaha kita lancar, kita mau amanah-amanah kita lunas, dan kita mau segala pintu-pintu keberkahan ini terbuka. Memang itu satu-satu cara termudah bagi saya ya Pak Arman ya. Nah, ternyata waktu materi beberapa minggu yang lalu saya bawain itu, teman-teman juga akhirnya banyak yang japri bahwa media itu bagi mereka jauh lebih mudah. Nah, makanya saya bilang, tidak ada yang salah di sini, tidak ada yang salah. Karena apa? Menurut saya,
materinya Teh Feby itu sudah powerful, tapi kita bagaimana memaknai itu dengan cara kita yang simple. Kenapa saya buat sesimpel itu? Karena kita ini kan sudah mak-mak yang istilahnya juga tidak bisa kalau yang ribet-ribet gitu loh. Mikirin awan itu sudah sampai di awan, nafas sudah nggak bisa bernapas lagi. Karena memikirkan awan itu penuh dalam rumah. Jadi udah nggak usah pakai itu, pakai balon tadi seperti itu gitu ya. Jadi cara yang mudah pakai kopi tadi juga sangat mudah seperti itu ya. Itu membersihkan dalaman kita. Tapi saya boleh tanya dulu Mas Abbas, Boleh, masih Mas ada kah Abbas? dirimu? Masih. Halo? Halo, Ah, halo. ada perkembangan selain itu, apa namanya, quantum jam-nya berhasil, apa lagi yang dirasakan setelah di di IR ini, di SNS? Selain itu, Oh, efek yang dirasakan. apa yang dirasakan ya? Ya, yang paling nyata sih berdoa ya. Kalau saya kan biasanya ngambilnya lebih praktis lagi ya, dalam artian selalu, misalnya contoh gini, tadi bicara bersyukur. Nah, pemahaman saya itu, surat Ibrahim ayat 7, barang siapa yang bersyukur akan ditambah. Sudah, Iya. dari situ saya jabarkan di kepala saya. Nah, ternyata kalau di sini diajarkan, harus sedetail mungkin. Contoh seperti tadi istri saya kalau berdoa sama anak saya itu, bersyukur untuk hari ini dan besok pengen apa gitu kan ya. Nah, satu lagi yang tadi saya lupa, mertua saya pun sekarang berdoanya juga berubah. Jadi dulu itu kalau anaknya didoain itu kan biasanya kalau orang tua itu kan dikirimin Al-Fatihah gitu ya. Nah, sekarang Iya, berubah. betul. Jadi kemarin mertua saya cerita, itu dia doain istri saya sendiri, doain anak mantunya sendiri, doain cucunya sendiri. Jadi benar-benar satu persatu. Bahkan waktunya itu bisa dicicil. Jadi nanti pagi doain si A, nanti B, si B, si C, kayak gitu. Jadi yang paling terasa itu bahwa segala sesuatunya di sini lebih detail, lebih ke situ. Jadi, nah ini yang pemahaman yang menurut saya, buat orang-orang yang susah memahami dengan cepat itu dia perlu tulis, dia perlu menjabarkan lebih detail karena kadang-kadang kan kita bicara syukur, syukur itu kan luas ya. Nah, Iya, sehingga betul. dengan dijabarkan seperti itu lebih kena sebenarnya. Takutnya kan malaikat nanti bingung kan doanya. Doanya minta Betul. mobil 2 pintu, tiba-tiba dikasih pickup kan bisa juga kan. Padahal kan Harus mintanya jelas Ferrari ya. sebenarnya kan. Nah, harus jelas. Iya, Takutnya malaikatnya bingung nyatatnya kan. Jadi itu tadi dirinci satu-satu. Kalau dikirimin dikasih sehat, nanti bingung nanti ada yang kena sakit karena doanya nggak detail. Nanti anaknya sehat, mantunya sakit gitu kan. Karena nggak didetail. Ternyata pilih-pilih doanya kan. Nah kalau di iya. sini benar-benar satu persatu. Nah karena banyak, ya itu tadi dicicil memang. Hari ini apa, Ditulis ya, gitu. betul, betul. Ditulis seperti itu. Nah, jadi ini menarik sekali ya dari penjelasannya Mas Habas ini. Jadi dulu kita berdoa itu memohon atau meminta. Sekarang kita merubah doa kita dengan berdoanya dengan bersyukur. Jadi kita sudah tidak lagi meminta karena itu vibrasi kita itu rendah atau kita masih di kekurangan. Jadi kita berdoanya itu sudah di titik bersyukur sekarang. Semua itu sudah tersedia. Bahwa 9% tubuh kita ini kan kekosongan ya. Begitu ya Pak Wahyudi? Benar nggak? 90% apa 99? Ya, 99 ya? 99% ya kekosongan, ruang Itu kosong ya. kekosongan. Iya betul. Ruang Jadi kosong yang penuh dengan potensi gitu ya. betul. Kita yang mengisinya itu eman-eman kalau itu diisi dengan hal-hal yang tidak positif, hal-hal yang tidak baik. Terus pertanyaannya, menantu itu ring satu atau ring dua? Menantu itu ring dua. Anak, saudara, satu garis ke kandung dari kakek nenek kita sampai ke bawah, cucu, anak kita atau cucu kita itu ring satu. Tapi kalau sudah masuk ke menantu itu ring dua. Ring dua menantu, ipar, besan itu ring dua. Teman-teman, itu semua kita bereskan, teman-teman. Kalau kita sudah bereskan semua, maka hidup kita itu penuh dengan kebahagiaan karena kita tidak ada beban lagi. Seperti itu ya. Mungkin mau bertanya Pak Wahyudi atau sudah cukup ya? Jadi ada ini ya, ada testimoni baru ya, istrinya yang Iya. berdoa, suaminya Keren ya, yang kolaborasinya keren itu, Mas keren. Abbas. Nah, Atau betul, dicontoh betul. itu teman-teman. Itu lebih powerful lagi kalau sudah sama pasangan. Pasti lebih Iya. powerful. Oke, terima kasih ya Mas Abbas ini atas ceritanya, sharing-sharingnya ini luar biasa banget sih, ini hal yang baru nih. Suci baru denger dan pasti teman-teman juga baru denger dan boleh patut dicontoh buat teman-teman semua ya. Quantum Jam sama istri atau mungkin yang belum berpasangan sama orang tua, sama ibu ya kayak Mbak Indah itu kan sama ibu yang ngajukan proposal gitu kan. Nah, itu bisa gitu, minta doa. Itu menarik itu. Itu sebenarnya dicontoh aja. Jadi kalau
Mas Abbas tadi itu kita ngelihat bahwa istri beliau itu mengirimkan video ke mertua. Videonya itu yang sebenarnya yang saya sendiri, yang saya bahas 3 buku itu sama Mbak B, sama yang saya sendirian itu. Jadi hanya video itu sebenarnya sudah mewakili sekali karena di sana saya ada bahas ring 1, ring 2, ring 3 juga. Nah, kalau teman-teman yang di grup itu tiap pagi itu ditemani sama Bu Indah, itu menariknya apa? Kita yang mak-mak ini Pak Armon itu otaknya itu nggak nyampe kalau panjang gitu ya. Jadi Mbak Indah atau Bu Indah, saya biasa panggil Bu Indah ya. Beliau itu membuat simple materi-materi di mana itu menjadi cara beliau mencapai 30 titik amanah itu lunas. Jadi sebenarnya tinggal copy paste aja sih kita-kita ini copy aja gitu. Menariknya yang tadi dijelasin sama Pak Arman itu satu, memang bagusnya itu di sini yang paling membuat itu menjadi roket mas bahasanya saya itu adalah jalur langitnya kita juga harus kencang. Jalur langitnya kita terutama itu yang namanya tabungan kebaikan. Jadi teman-teman tuh memaknai tabungan kebaikan ini harus dibikin simple gitu loh. Contoh ya, saya kasih contoh. Tabungan kebaikan tuh nih seperti tadi Pak Arman lakukan, apa Arman lakukan adalah membeli. Itu menarik sekali karena saya kapan tuh sempat sepintas tiba-tiba ada teman-teman di grup SNS itu menjual makanan kayak cemilan gitu. Terus beliau tuh tinggalnya bukan di kota ini, di Jawa Tengah. Saya waktu itu pesen, beliau sempat bilang gini loh, Umi lagi di Jogja. Enggak, saya minta tolong dititipkan di masjid untuk hari Jumat. Jadi apapun bisa kita lakukan selama itu membuat uang kaget tadi loh. Jadi teman kita tuh terbantu, kedua kita membantu ekonominya, ketiga beliau antar dapat pahala juga. Jadi pahala kita itu kuadrat. Seperti itu. Nah, yang mau saya bagi hari ini adalah emangnya tabungan kebaikan tuh harus uang? Enggak, teman-teman. Enggak harus uang. Contoh begini. Teman-teman itu di sini kayak di tempat saya ini kan seminggu itu 3 kali ada yang namanya yang sapu-sapu bersih-bersih atau yang ambil sampah kan. Nah, itu anak saya itu sudah paham itu. Jadi sudah disiapkan kue 3 macam dengan air mineral yang sudah kita siapkan itu sudah dijepret, sudah dikasih itu satu orang kan kita nggak kasih 10 orang, mungkin itu biayanya besar ya. Ini itu sudah menjadi tradisi kebiasaan, sama gantian kasih security itu kan ada 10, jadi saya umpama hari ini kasih yang 3 yang jaga, berarti 3-nya lagi kan besok rolling, nah lusanya lagi kan 3, nah itu kita rolling, kan nggak berat kalau cuma 3 gitu ya. Nah itu yang kedua itu, yang ketiga kita bisa melakukan dengan saya punya ritual khusus, saya bagi ya Pak Arman ya, saya punya ritual khusus di sini itu adalah kasih makan kucing, kasih makan burung yang terbang bebas, sama semut. Jadi saya punya 3 makanan yang selalu ada di teras. Jadi kalau anak-anak yang tinggal di sini itu, kalau datang di sini tuh udah tahu. Jadi pagi-pagi tuh memberi makan burung yang bebas datang, hanya memberikan beras seberapa butir sih? Nah itu burung tuh ada 3, ada 6, terus besok saya bilang, jangan cuma bertiga ya, besok ajak teman-temannya ke sini lagi ya. Kalian kemanapun ketemu Tuhan, dimanapun kalian berada, selalu menemukan orang-orang baik yang memberikan makan dan minum. Itu saya mendoakan burung itu. Dan itu saya selalu dapat transferan. Serius, ini entah kebetulan atau saya rasa itu kan kebaikan yang kita memberi makan makhluk Tuhan ya, makhluk Allah yang terbang bebas, yang datang hingga ke rumah kita seperti itu. Semut itu gula cuma 1 sendok teh loh. Cuma di saya itu enggak pernah bunuh. Jadi saya itu kasih semut, nanti saya berdoa, tapi jangan di sini lama-lama ya, pergi ke sarangnya biar teman-teman juga selamat, jangan diinjak, jangan disiram sama orang yang selain saya, kayak gitu. Itu saya mendoakan begitu ke semut. Siap, siap. Ini Sama bisa kucing. bisa jadi Sama daily rutin juga ya, Mia. iya, Kasih itu makan. yang namanya kasih makan itu ritual saya sebelum sholat duha. Saya belum tenang kalau saya belum kasih makan itu ke sahabat-sahabat saya itu. Siap, siap. Masya Allah, Gitu. luar biasa banget. Nah, itu Simple ya Umi ya. iya simpel. Terus yang paling simpel lagi, teman-teman kan di grup, ada di grup 227, ada di SNS 1, ada di SNS 2. Ini mau saya bagi. Kan ada teman yang baru gabung itu kan suka begini. Videonya Bu Indah tadi mana ya? Yang Umi share tadi mana ya? Yang Bu Mila share tadi mana ya? Voice note-nya Pak Wahyudi itu yang mana ya? Itu teman-teman tinggal mengambil scroll ke atas.
atau disimpan, dikirim lagi ke temannya. Itu sudah tabungan kebaikan Ya, yang tanpa biaya. betul. Iya kan? Seperti Iya. itu. Betul banget. Seperti dilakukan sama istrinya Mas Abbas. Beliau memberikan video itu ke neneknya, ke ibunya, dan membawa dampak yang luar biasa hari ini. Video YouTube yang tinggal dikirim tanpa If biaya. you're not sleeping, tomorrow you know I Seperti press itu ya teman-teman ya. Oke. Itu adalah tabungan-tabungan kebaikan. sleeping. Tidak No, hanya dengan I minute. uang. Jadi versinya kita itu kita bisa simpelkan. Paling simpel lagi senyum. Sudah sedekah Ya. itu sudah.